to Hat-Trick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online, sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Apakah Anda mengenal kepribadian Anda? Yakin? Pernah nggak kita mungkin salah paham, miskomunikasi dengan orang karena berbeda kepribadian, beda cara berpikir, beda cara bekerja? Dan mungkin kita pernah diajak untuk pelayanan, tapi kita mau ngapain ya? Kita berpikir aku bisa apa ya? Gitu, atau apa yang bisa aku lakukan? Alpha Omega Church ingin menjembatani dan membantu kita semua untuk mengenal kepribadian kita, untuk menemukan dan menggunakan talenta kita, serta mengenali dan memaksimalkan karunia yang Tuhan sudah titipkan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, kita mengundang Anda untuk terlibat bersama-sama, khususnya Anda yang mungkin pernah berpikir seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Yuk kita join bersama-sama di kelas PTK, yaitu Pribadi, Talenta, dan Karunia. Hanya 2 kali pertemuan saja di hari Minggu tanggal 13 dan 20 Oktober 2024 di jam 12.30 siang. Dan dalam 2 kali pertemuan ini akan menjadi sesuatu yang simple, padat, tapi sangat bermanfaat dan maksimal untuk setiap kehidupan kita, untuk sekali lagi mengenal pribadi kita, untuk menemukan dan menggunakan talenta yang Tuhan titipkan, dan mengenali dan memaksimalkan karunia yang sudah Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita. So, sign yourself up right now and see you there. Christian entrepreneur from a young age? Who says you can't? Let's join this event together. Halo semuanya, welcome back to Teens Online Service from Alpha Omega Church. Ya, kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapa nih yang minggu lalu masih ingat firman Tuhannya? Ya, boleh angkat tangannya. Oke, ya. Minggu lalu kita belajar mengenai bagaimana kita mengukur pertumbuhan ya. Nah, yang pertama untuk cara kita mengukur pertumbuhan adalah living our ego. Dan yang kedua adalah living our comfort zone. Dan yang ketiga adalah choose kindness ya. Jadi kita tidak boleh mempunyai ego ya, dan kita juga tidak boleh untuk tinggal di zona nyaman ya. Kita juga harus berbuat hal yang benar seperti itu ya, supaya kita bisa mengukur bahwa diri kita itu adalah bertumbuh di dalam Tuhan seperti itu. Nah, saya yakin semuanya bahwa kita semua ya dipakai Tuhan dan memiliki potensi untuk melakukan panggilan ya. Panggilan yang sudah saya jelaskan minggu lalu tentang living our ego, living our comfort zone, dan choose kindness ya. Nah, kenapa hal di atas penting ya? Kenapa dunia atau temanmu, sekolahmu, kampusmu dan lain sebagainya perlu orang-orang yang melakukan hal-hal yang ada di atas? Maksudnya living our ego, living our comfort zone, atau choose kindness ya. Nah, coba lihat fakta-fakta yang ada, realitas atau tantangan generasi Z dari hasil survei BRC, yaitu Bilangan Research Center ya. Ada 14,3 ya generasi Z yang mengaku punya teman dekat di gereja. Selain itu mungkin di sekolah
ya, mungkin di komunitas, mungkin di tempat les, mungkin di lain sebagainya. Jadi hanya 14,3% saja generasi Z yang mempunyai teman yang ada di gereja. Ya, itu angka yang benar-benar sangat kecil sekali. Dan yang kedua adalah 27,5% generasi Z tidak memiliki mentor untuk dirinya bertumbuh dalam hal rohani. Ya, jadi ini angka yang cukup besar ya. Jadi 27,5% generasi Z itu tidak memiliki mentor dalam kehidupannya. Mereka tidak bisa bertanya mengenai hal-hal yang rohani, ya, pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya ada seseorang yang bisa menjawab perihal apa yang ingin dia tanyakan, seperti itu. Nah, selanjutnya 19,6% generasi Z mengalami kesepian dalam hidupnya. Ya, ini angka cukup gede ya. 19,6% generasi Z ini mengalami kesepian dalam hidupnya ya. Dan selanjutnya 37,5% generasi Z khawatir akan masa depannya. Ini sangat-sangat angka yang gede banget ya. Jadi mereka generasi Z ini sangat-sangat khawatir akan masa depan mereka ya. Dan yang selanjutnya, fakta realitas tantangan berikutnya adalah 33,3% generasi Z setuju gereja perlu komunitas dan pertemanan. Jadi mereka itu benar-benar menyatakan bahwa ya, mereka perlu yang namanya komunitas dan pertemanan ya. Ini perlu kita pikirkan kembali bahwa mereka generasi Z itu juga perlu yang namanya komunitas untuk mereka dapat bertumbuh dalam hal skill, dalam hal rohani dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu 28,9% generasi Z mengaku bahwa mereka enggak ke gereja karena tidak memiliki teman dekat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Jadi generasi Z mengaku bahwa dirinya ke gereja itu ya, mereka juga perlu namanya pertemanan ya. Mereka enggan ke gereja ya. Bahkan di sini di catatan ya 28,9% ya. Mereka enggan untuk tidak datang ke gereja karena enggak memiliki teman ya. Karena tidak memiliki sahabat di gereja ya. Jadi mereka mungkin merasa sendiri, mungkin merasa aku jemaat yang baru dan memulai kehidupan yang baru di suatu tempat yang baru seperti itu. Jadi mereka butuh teman atau komunitas yang ada di gereja. Nah, so what ya? Tuhan merindukan generasi yang dapat bertumbuh dan Tuhan pakai untuk merubah hidup, menjembatani kehidupan yang belum mengenal serta merasakan kasih Tuhan. Ya. Jadi Tuhan menginginkan generasi untuk kita dapat bertumbuh ya, untuk Tuhan pakai merubah ya kehidupan untuk menjembatani ya, kehidupan untuk mereka bisa mengenal dan merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, coba bayangin ya sekarang. Coba sekarang bayangin nih. Nah, ketika itu tantangan ya yang sudah saya katakan tadi ya, tantangan hari ini, tahun-tahun ini ya, mungkin juga ke depannya juga. Nah, Tuhan mau pakai kita. Nah, coba kita bayangin nih ya, kita berimajinasi sekarang. Coba ibadah di gereja kita ya, di Hattrick, di Atmos, kursinya makin penuh ya. Ada ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3 di Hattrick maupun di Atmos ya. Sampai ada juru parkir yang ngatur kendaraan saking banyaknya yang datang ya, jiwa-jiwa dimenangkan ya. Nah, mungkin juga yang pelayanan dijadwalkan mungkin enggak setiap minggu pelayanan terus ya, mungkin satu kali dalam 2 minggu ya, mungkin satu kali dalam 3 minggu dan lain sebagainya. Karena banyak ya anak-anak di luar sana yang berpotensi untuk melayani Tuhan, rindu datang sama Tuhan dan melayani Tuhan di gereja ya. Nah, bukankah itu suatu hal yang kita impi-impikan ya? Tuhan ingin melihat tuaian jiwa-jiwa datang ya, dan itu juga keinginan setiap hati kita ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, siapa yang mau dipakai Tuhan? Ya, boleh angkat tangannya. Ya. Jadi kita ya, kita harus berusaha ya, kita juga belajar, kita juga mau dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nah,
jangan hanya sekedar membayangkan, bukan hanya sekedar mimpi, ya. Yuk kita bangun dan bergerak, ya. Nah, tetapi sebelum bergerak kita perlu strategi dan peralatan perang yang dapat kita gunakan saat perang nanti untuk penjangkauan jiwa. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama, senjata kita adalah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, ular ini digambarkan bahwa punya strategi, ya, yang cerdik, yang jitu, ya, menjadikan gereja ini tempat yang nyaman bagi mereka, ya. Mungkin bisa bertukar cerita kehidupan, ya, mungkin tempat mereka bisa bermain, bisa berkumpul bersama komunitas mereka, dan mereka tidak merasakan canggung, tapi mereka merasakan kenyamanan, sukacita yang ada di gereja. Ya, kita harus punya strategi, harus cerdik seperti ular. Nah, selanjutnya merpati, ya. Kita harus tulus seperti merpati, ya. Kita harus punya tujuan tulus untuk memenangkan generasi, ya. Melayani generasi hanya memberikan satu keuntungan, yaitu memenangkan generasi, ya. Jadi kita harus tulus, ya, seperti merpati. Nah, untuk selanjutnya yaitu fathering the generation, ya. Tuhan menginginkan kita kenal Dia sebagai Bapa, ya. Jadi Tuhan menginginkan kita sebagai anak, ya, dan Tuhan sebagai Bapa. Nah, jadi kita harus punya hati Bapa untuk menyatakan kasih-Nya. Kita sudah merasakan kasih Tuhan, kasih Bapa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus punya hati Bapa untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita dan mereka. Nah, nih, ini ada fakta lagi nih, ya. 43% penduduk di penjara tidak memiliki figur Bapa. 60% cewek tanpa figur Bapa melakukan hubungan seks sebelum mereka menikah. Nah, ini suatu hal yang mengkhawatirkan juga, ya. Jadi mereka memerlukan seseorang yang menyatakan bahwa mereka punya nilai-nilai yang berharga dalam kehidupan mereka, bahwa mereka dikasihi oleh Tuhan, ya. Nah, Bapak dan anak ini bukan hanya sekedar status saja, ya, tetapi juga memiliki hubungan, baik itu hubungan jasmani maupun hubungan rohani. Nah, gereja kalau tidak ada penerus, gereja gak akan punya masa depan. Oleh sebab itu, generasi muda ini sangat penting sekali, bahwa generasi muda harus bergerak, ya, jangan diam diri, bahwa kita harus menjadi penerus untuk kita bisa menjadi penjangkau jiwa-jiwa dan dapat menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita dan kehidupan mereka. Nah, lalu action kita bagaimana? Ya, nah, kita akan pelajari ini, action kita bagaimana. Oke, ini ada creative follow up newcomers, ya. Untuk yang first time, ya, kita harus menanyakan nih, kalau ada orang baru atau ada orang yang kita temui, ya, kita tanyakan nih, kesibukannya apa, ya, hobinya apa, WA-nya nomornya berapa, IG-nya apa, alamatnya di mana, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah data-data yang penting untuk kita bisa memulai awal untuk menjangkau mereka. Jadi kita harus punya data, saya ulangi lagi, kesibukannya apa di akhir-akhir ini, hobinya apa, WA-nya berapa, IG-nya apa, alamatnya di mana, dan lain sebagainya. Itu kita harus punya datanya. Nah, langkah kedua yaitu kita bisa menjangkau, nge-follow up lewat sosmed. Ya, coba kita tanyakan nih di sosmed setelah kita ketemu dengan seseorang ini, kita tanyakan bagaimana kabarnya, ya, kesibukannya apa, dan lain sebagainya. Nah, dari situ, ya, coba ajak, ya, cari waktu untuk ajak dia untuk hangout, keluar, mungkin makan, minum, ya, nyantai, ngobrol, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, langkah ketiga yaitu kita sudah masuk ke hangout, ya. Nah, coba di saat hangout dengan mereka, tanyakan lebih dalam mengenai kabar, ya. Selanjutnya apa yang sedang dikerjakan oleh dia, apakah ada yang bisa dibantu, ya. Dan kita coba masuk ke dalam firman Tuhan. Kita coba masuk untuk
kita memberikan nilai-nilai rohani ya, dan juga kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Lalu selanjutnya coba deh ajak untuk datang ke gereja, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yaitu di gereja. Nah, kita coba ajak teman-teman yang sudah tertanam di gereja, yang sudah bertumbuh, untuk berkenalan, untuk menjalin hubungan kepada dia yang masih pertama kali untuk datang ke gereja, yaitu newcomers itu tadi. Ya. Nah, untuk step selanjutnya yang terakhir yaitu kita harus evaluasi, ya. Nah, kita harus memuridkan dia, ya, sehingga dapat tertanam di gereja lokal, ya, sekaligus untuk mempersiapkan newcomers untuk menjadi new leaders, seperti itu, ya. Itu yang dapat saya share, kreatif follow up newcomers, ya, seperti itu. Yuk, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, biarlah setiap pembicaraan firman Tuhan pada hari ini dapat tertanam dalam kehidupan kami. Kami punya hati, kami punya semangat untuk kami dapat menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Biarlah kasih Tuhan, kasih Bapa menyertai setiap kami, dan kami dapat membagikan setiap kasih Tuhan kepada mereka, untuk mereka dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mau bertumbuh, yang mau kenal Tuhan, yang mau terus bertumbuh di dalam hal kerohanian. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, biarlah Tuhan pakai kehidupan kami untuk dapat memberikan kabar sukacita, membawa kabar keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. See you, God bless.